Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid, menelaah dan mempelajari salah satu kitab yang sangat penting karya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yaitu kitab Tuhfatur Raghibin. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya'illahi wassalihin wassuhada wal muttaqin, khususan ila hadrati al-alama Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa dan dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita masih di halaman 42. Halaman 42 kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab beliau ini, kitab Tuhfatur Raghibin, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala itu maujud pada tiap-tiap tempat atas wajah hulul dan ittihad. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur karena mengisbatkan tempat dan ta'addud bagi Allah Ta'ala. Dari karena jika ada Allah Ta'ala itu maujud pada tiap-tiap tempat, niscaya adalah ia maujud pada tiap-tiap mulut segala binatang dan anjing dan pada segala farj perempuan, maka barang siapa beriktikad yang demikian itu kufur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini yang menjadi poin itu adalah paham kaum Jahmiyah atau Jahamiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan apa itu Jahmiyah atau Jahamiyah. Di sini beliau membicarakan tentang i'tiqad, tentang keyakinan atau paham atau pemikiran orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan, yaitu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan setengah mereka itu i'tiqadnya adalah bahwa Allah itu maujud pada tiap-tiap tempat. Artinya Allah itu ada dimanapun juga. Di tiap-tiap tempat Allah itu ada. Bagaimana wujudnya? Atas wajah hulul dan ittihad. Jadi ada bentuknya hulul, ada bentuknya ittihad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hulul itu artinya menetes ya, menitis, bukan menetes, menitis, titisan atau bertempat. Jadi kalau dikatakan hulul itu berarti bertempat. Bertempatnya di mana? Bertempat pada manusia atau pada benda-benda. Jadi kalau dalam konsep tasawuf itu ada yang hulul dikembangkan oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Itu yang disebut dengan teori hulul.
Allah bertempat pada diri manusia. Allah bertempat pada diri manusia. Jadi Allah ada pada dalam diri manusia. Kalau manusia sekian ribu berarti sekian ribu orang itu ada Allah di dalam sana. Seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa roh ketuhanan manusia kemudian menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma beda dengan ittihad. Kalau ittihad itu memang persatuan antara manusia dengan Tuhan. Kalau hulul itu Allah bertempat pada diri manusia. Jadi ada beda di situ. Kalau hulul wujudnya masih dua. Ada manusia, ada Allah. Kalau ittihad wujudnya cuma satu. Manusia menghilangkan semua sifat-sifat kemanusiaan untuk masuk ke dalam bakanya Allah. Jadi ada istilah itu fana anin nafas wa baqa fillah. Fana anin nafas itu menghilangkan semua unsur-unsur kemanusiaan, unsur-unsur negatif dalam diri manusia, masuk nanti dalam sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dalam diri manusia menurut teori al-ittihad, ini ittihad tadi disebut, itu adalah bahwa manusia itu punya dua sifat. Ada sifat ketuhanan insaniyah, ada sifat ilahiyah, ada sifat kemanusiaan insaniyah. Sifat ketuhanan satu, sifat kemanusiaan satu. Dihilangkan sifat kemanusiaannya untuk masuk kepada sifat ketuhanan, maka wujudnya jadi satu. Makanya disebut ittihad, penyatuan diri antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Ini yang mengembangkannya Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid Al-Bistami, beliau itu memang diceritakan memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Kalau beliau melihat sesuatu, maka semua yang ada yang lain itu hilang. Hanya satu itu saja. Bahkan ada riwayat yang mengatakan suatu saat ketika beliau sedang belajar, maka sang guru itu bertanya kepada Abu Yazid Al-Bistami, "Hei Abu Yazid Al-Bistami," ibarat seperti itu mungkin ya bunyinya, "ada berapa jendela di sini?" Dia menjawab, aku tidak melihat jendela." Karena beliau fokus melihat kepada bukunya. Itu waktu masih kecil seperti itu. Padahal jendela ada di atas kepala beliau. Beliau duduk, di atas ada jendela. Jadi saking konsentrasinya tinggi. Akhirnya berkembanglah konsep yang disebut dengan ittihad. Jadi saya ulangi para pemirsa, hulul itu dikembangkan oleh Al-Hallaj, Husain bin Mansur Al-Hallaj, sedangkan ittihad dikembangkan oleh Abu Yazid Al-Bistami. Hulul itu artinya Allah bertempat pada diri manusia, sedangkan ittihad Allah menyatu dengan manusia. Ini menurut paham mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan antara hulul dengan ittihad. Ada perbedaan. Kalau hulul tadi adalah Allah bertempat pada manusia atau pada benda-benda. Jadi Allah bertempat pada diri manusia. Dalam diri manusia itu Allah Subhanahu wa taala bertempat di situ. Sedangkan kalau ittihad, Allah menyatu dengan manusia. Hulul dikembangkan oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj, disebut Al-Hallaj. Sedangkan Al-Ittihad, penyatuan diri manusia dengan Allah, itu dikembangkan oleh Abu Yazid Al-Bistami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan di antara kedua ini? Kalau dalam hulul wujudnya masih dua. Wujud manusia, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diistilahkan beliau di sini mawujud pada tiap-tiap tempat. Ada benda, ada manusia, ada Allah di situ. Banyak sekali jadinya. Nah, kemudian yang kedua, kemudian kalau ittihad itu satu saja. Wujudnya satu karena dia menyatu antara manusia dengan Allah. Ini menurut paham ya, menurut paham ittihad itu. Bagaimana caranya?
manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Dalam diri manusia itu katanya ada dua sifat. Yang pertama sifat ketuhanan, ilahiyah. Ada sifat kemanusiaan, insaniyah. Dihilangkan sifat yang negatif dari manusia ini, hilang sifat kemanusiaannya, yang tinggal sifat ketuhanan, maka menyatulah manusia dengan Tuhan. Sehingga yang ada itu adalah Tuhan. Jadi walaupun wujudnya kelihatan manusia, yang ada adalah Tuhan. Ini hampir sama dengan konsep yang disebut wahdatul wujud. Penyatuan wujud jadi satu wujud. Mungkin Pak Mirsa masih ingat dulu di Indonesia juga ada paham semacam ini berkembang. Bahkan konon sampai sekarang masih ada berkembang di Indonesia. Di Kalimantan Selatan sendiri sejarah mencatat bahwa yang berpaham wahdatul wujud sehingga dihukum mati oleh Sultan itu adalah Syekh Abdul Hamid Abulung. Sedangkan di Pulau Jawa itu ada Syekh Siti Jenar namanya, yang berpaham seperti ini. Dan itu sudah dipelajari oleh para ulama, para ahli teologi, para ahli tauhid, bahwa paham tersebut adalah paham yang tidak benar. Karena manusia menyatu dengan Tuhan. Nah, coba kita lihat keterangan dari Syekh Asad Al-Banjari ini. Kata beliau, hulul dan ittihad, iktikad yang demikian itu kufur. Kenapa? Alasannya karena mengisbatkan tempat dan ta'adud bagi Allah Ta'ala. Pertama, mengisbatkan tempat. Mengisbatkan tempat itu hanya menetapkan tempat. Allah itu ada tempatnya. Hulul, di mana tempatnya? Pada makhluk, baik dia manusia atau benda-benda yang lain. Tapi pada umumnya yang dibicarakan itu adalah manusia. Jadi manusia ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ta'addud. Ta'addud artinya berbilang-bilang. Berarti ada sekian banyak manusia, sekian banyak makhluk, sekian banyak itu juga Tuhan bertempat di mana-mana. Nah, pengisbatan atau penetapan ada tempat dan ta'addud inilah yang menurut beliau itu itikadnya adalah itikad yang tidak benar atau itikad yang kufur. Karena ini alasan beliau lagi, jika ada Allah Ta'ala itu mawujud pada tiap-tiap tempat, niscaya adalah ia mawujud pada tiap-tiap mulut segala binatang dan anjing. Jadi artinya kalau dia ada punya tempat, sampai di mulut binatang pun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Anjing, bahkan di sini ini ada istilah beliau, dan pada segala faras perempuan. Maka barang siapa beritikad yang demikian itu adalah kafir. Itikad ini adalah itikad yang tidak benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau orang belajar tasawuf, apalagi tasawufnya tasawuf falsafi, saya ulangi ya, bukan tasawuf amali, bukan tasawuf akhlaki. Yang dipelajari adalah tasawuf falsafi, filsafat. Itu bisa jatuh kepada paham seperti ini. Melalui pemikiran-pemikiran filosofisnya, lalu akhirnya Allah bertempat pada diri manusia. Masuklah dia ke hulul. Allah menyatu dengan diri manusia. Manusia itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini tidak ada apa-apanya. Mulainya dari situ dia memaham. Lalu sampai pada akhirnya kita adalah manusia. Manusia adalah Allah. Allah adalah manusia. Pemirsa mungkin masih ingat cerita tentang Syekh Abdul Hamid Abulung itu. Ketika Sultan mendengar ada informasi bahwa beliau Abdul Hamid Abulung mengembangkan paham wahdatul wujud, maka Sultan minta kepada petugas memanggil untuk mendatangkan Abdul Hamid Abulung ke istana. Datanglah petugas ke rumah beliau, lalu beliau dan petugasnya minta, ya Syekh, Sultan meminta sampean supaya datang ke istana. Apa jawabannya ketika itu? Menurut beberapa riwayat tadi disebutkan beliau menjawab, di sini tidak ada Abdul Hamid. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tidak ada Abdul Hamid, yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah petugas ini menyampaikan laporan kepada Sultan. Sultan terkejut mendengar jawaban tadi. Kalau begitu, kata Sultan, panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke istana. Balik lagi petugas
mendatangi Abdul Hamid Abulung. Sultan minta Allah Subhanahu wa taala supaya datang menghadap Sultan. Apa jawaban beliau? Allah tidak bisa diperintah oleh siapapun. Hanya pulang lagi petugas dengan tangan hampa. Nah, itulah paham namanya ittihad, penyatuan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang menyebutnya wahdatul wujud, penyatuan wujud, satu wujud. Jadi ini ada 3 istilah, itu ada hulul, ada ittihad, ada wahdatul wujud. Ittihad dengan wahdatul wujud itu mirip-mirip gitu. Sedangkan kalau hulul itu berbeda karena wujudnya masih 2, ada wujud manusia, ada wujudnya Allah, cuma Allah bertempat pada diri manusia atau bahkan pada benda-benda. Jadi di situ ada Allah, di mana-mana benda itu ada. Bahkan istilah beliau tadi pada mulut binatang pun ada. Sampai disebut pada anjing pun ada. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian-kajian beberapa penelitian dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia, masih ada informasi tentang paham seperti ini. Sehingga orang ini biasanya tidak lagi melaksanakan syariatnya, tidak sembahyang, tidak perlu lagi berpuasa. Karena kalau sembahyang, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Dia sudah merasa dirinya menyatu dengan Tuhan, tidak perlu sembahyang lagi. Bahkan dikatakan sholat itu, sembahyang itu hanya kulitnya saja, belum sampai kepada isi. Yang penting bagi kita isinya, bukan kulitnya. Ini yang berbahaya sekali paham ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu memberikan penegasan yang sangat jelas. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat, dia menegakkan agama. Tapi siapa yang meninggalkan sembahyang, meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah menghancur agama. Jadi siapapun orangnya, kalau punya ajaran tidak lagi sholat, dialah penghancur agama. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan ya di halaman 42 apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa mukmin yang asy itu apabila masuk ke dalam neraka maka tiadalah ia keluar daripadanya. Maka iktikad yang demikian itu kufur, karena ingkar akan beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian ini beliau menyampaikan ya, paham Jahmiyah mengatakan kalau seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba dia berbuat dosa dan maksiat, asy itu artinya orang yang berbuat dosa dan maksiat, bahwa mukmin yang asy, mukmin yang berbuat dosa dan maksiat, dalam paham Jahmiyah ada di antaranya setengah kata beliau yang berpaham bahwa dia kekal dalam neraka, tidak keluar dari neraka. Nah, paham ini juga kata Syekh Arsyad Al-Banjari tidak benar. Karena setiap orang beriman, walaupun dia berbuat dosa dan maksiat, dia dimasukkan ke dalam neraka selama masih ada iman dalam dirinya, dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan keterangan dari nas kata beliau, baik Al-Quran maupun hadis. Bahkan ada ijma ulama yang mengatakan seperti itu.
asal ada iman. Yang kekal neraka itu hanya orang-orang yang tidak beriman, orang kafir dan orang-orang munafik. Karena munafik itu pada hakikatnya tidak beriman, hanya diucapkan dengan lidah tapi tidak tasdik dalam hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau di halaman 43 mengatakan, dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa isi neraka apabila ditunuklah ia hingga jadi abu, tiadalah lagi hidup. Maka etikat yang demikian itu kufur. Karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalidina fiha, yakni adalah senantiasa kekal isi neraka di dalamnya. Dan lagi firman-Nya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, yakni apabila tertunuklah segala kulit mereka itu, kami ganti akan mereka itu dengan kulit yang lain supaya dirasai mereka itu akan azab selama-lamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini yang dibicarakan oleh beliau adalah paham dari Jahmiyah atau Jaham bin Safwan dan pengikutnya yang berpendapat bahwa kalau ada orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian apabila ditunuklah ia, ditunuk itu maksud dibakar ya, dibakar hangus, ditunuk istilah beliau, dibakar ia hingga jadi abu, jadi sudah hancur, tiada lagi hidup. Jadi ada paham dari kalangan Jahmiyah yang mengatakan kalau orang masuk neraka, dibakar dalam api neraka sampai hangus tubuhnya, bahkan jadi abu, itu tidak akan hidup lagi. Maka etikat yang demikian itu kata beliau kufur. Jadi kalau ada orang berpendapat siapapun yang masuk neraka kemudian dibakar dalam neraka sehingga hangus menjadi abu, dia akan mati selama-lamanya. Bahasanya mati selama-lamanya, bahwa dia tidak hidup lagi. Ini kata beliau paham yang salah, paham yang kufur. Kenapa? Karena kata beliau Allah berfirman, yang pertama beliau menyampaikan firman Allah khalidina fiha, orang yang masuk neraka, terutama orang, dan dimaksud beliau tentu orang kafir dan orang munafik, khalidina fiha artinya kekal di dalamnya. Kata-kata yang khalidina fiha ini para pemirsa banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya ya, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 68. Surah At-Taubah ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabum muqim. Allah menjanjikan atau mengancam kepada orang-orang munafik, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wal kuffar dan orang-orang yang kafir, nara jahannama, api neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha, hiya hasbuhum, cukuplah neraka jahanam itu sebagai tempat untuk mereka, wala anahumullah walahum azabum muqim, Allah mengutuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang muqim, yang kekal. Jadi artinya dia setelah dihancurkan kembali lagi, dihancurkan kembali lagi. Jadi mereka tidak mati atau tidak mereka tetap hidup di sana maksudnya. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengungkapkan kalimat di sini ada firman Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Yakni kata beliau apabila tertunuklah segala kulit mereka itu, kami ganti akan mereka itu dengan kulit yang lain supaya dirasai mereka itu akan azab selama-lamanya. Ayat ini para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat itu ada pada surah An-Nisa ayat 56 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat julubuhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Itu para pemirsa lengkapnya ayat tersebut. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, akan kami masukkan ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, manakala hangus kulit-kulitnya, baddalnahum juludan gairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan siksa yang teramat pedih. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah para pemirsa dalil yang diungkapkan oleh Syekh As'ad Al-Banjari bahwa orang yang masuk neraka itu tidak mati. Walaupun hangus dibakar, ganti lagi, disiksa lagi, ganti lagi. Dan mereka khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia pada kita semua, sehingga kita berpaham yang benar, berpaham yang lurus, berada dalam siratal mustaqim, selalu mendapat bimbingan, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma harujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.